Bagi kita konten kreator pemula yang mungkin kesulitan untuk mencari ide untuk konten kita, untuk kita upload di akun kita, yuk mari kita terapkan 3 jurus berikut ini. Halo kali-kali, ketemu lagi kita ya, bersama saya yang bukan guru, juga bukan suhu tentang di dunia konten kreator ini. Saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan untuk membangun akun ini dan akun saya yang satu lagi. Pernah saya dengar seseorang edukasi atau edukator di dunia konten kreator ini yang menyebutkan bahwa di dalam dunia konten kreator ini ada istilah yang disebut dengan ATM. ATM inilah yang kusebut tadi sebagai 3 jurus itu. ATM. Lalu apakah pengertian dari ATM itu? Apakah ATM yang dimaksud itu adalah ATM tempat kita menarik uang atau menggesek ATM itu? Bukan kali-kali, tapi ada hubungannya ke situ. Kenapa aku bilang ada hubungannya? Kita menggunakan jurus ATM di dunia perkontenan ini, maka dari sini kita akan dihantarkan nanti ke ATM sana untuk mengambil hasilnya ketika kita sudah gajian dari Facebook. ATM yang kumaksud di sini adalah ATM. Itu artinya adalah amati, tiru, modifikasi. Artinya adalah ketika kita melihat konten orang lain, kita tertarik dengan konten itu, maka kita berniat untuk membuat konten seperti itu. Itulah yang disebut dengan amati. Lalu masuk kita ke jurus yang ketiga, yaitu T, tiru. Maka kita bikinlah konten seperti itu, kita sudah mendapatkan ide atau inspirasi dari konten orang lain, maka kita buat seperti itu. Tetapi jangan lupakan untuk jurus yang ketiga adalah M, yaitu modifikasi. Sehingga ketiga jurus yang kusebutkan tadi itu berjalan dengan baik, yaitu amati, tiru, modifikasi. Di dalam dunia konten kreator ini, kita melihat konten orang lalu kita bikin seperti itu, kita terinspirasi dari konten orang lalu kita bikin seperti itu sah-sah saja. Yang tidak diperbolehkan oleh pihak Meta, yang tidak diperbolehkan oleh Facebook adalah ketika kita mencuri video orang lalu kita upload di akun kita, maka itu akan menjadi pelanggaran dan itu akan jadi bermasalah di akun kita. Artinya itu adalah re-upload, itu tidak bisa. Jika hanya dalam ceritanya, mungkin isi ceritanya atau skenario agak mirip dengan orang lain, itu masih sah-sah saja. Seperti kita tahu ya, mungkin kalian juga pernah melihat, bahkan sering melihat konten orang lain, konten si A, si B, si C itu hampir mirip jalan ceritanya. Yaitu tadi mungkin karena mereka menggunakan 3 jurus yang tadi, amati, tiru, lalu dimodifikasi. Karena pada dasarnya kita para konten kreator pemula ini, sebenarnya kita juga meniru orang. Jadi kalaupun misalnya konten si A agak mirip dengan konten si B, nggak usah pada terlalu dipermasalahkan, nggak usah pada dibilang meniru-niru. Kita ini pun menirunya. Emang kita tahu berkonten, kan karena kita tengoknya orang, maka kita bikin kayak gitu. Itu kan bagian dari meniru. Karena kita tengoknya orang mengedit, baru kita tonton tutorialnya. Bagaimana dibikin orang itu, baru kita tiru. Sebenarnya kita juga berangkat dari menirunya. Makanya aku bilang tadi, di dunia konten kreator ini, kita terinspirasi dari konten orang, kita terinspirasi dari video orang, itu tidak masalah, sah-sah saja. Yang akan menjadi masalah besar adalah ketika kita mencuri video itu, maka kita upload di akun kita, itu yang akan menimbulkan masalah besar ke akun kita. Jadi jangan coba-coba untuk mere-upload video orang. Dan saya sendiri pun kali-kali selama berkonten ini, sudah ada beberapa konten yang kubikin seperti itu, yang saya terinspirasi dari konten orang lain. Karena saya tonton, saya tertarik, oh kubikin dulu kayak gini bersama aku, tapi dia kumodifikasi. Meskipun memang dari seluruh video-video yang pernah kubuat itu, lebih banyak yang kukarang sendiri, ada yang pengalaman sendiri, ada yang pengalaman dari teman-teman, ada pengalaman dulu waktu masih kecil, kuangkat ke sebuah konten di zaman sekarang ini. Mungkin, tapi memang di beberapa konten ada dia terinspirasi dari konten orang lain, dan itu sah-sah saja kali-kali. Tapi ketika saya terinspirasi dari konten orang lain, saya tidak persis meniru seperti itu, tetapi saya modifikasi sedemikian rupa sehingga tidak sama persis 100%. Mungkin dan antara kalian akan bertanya, lalu bagaimana cara memodifikasinya? Begitu mungkin pertanyaan kalian ya kan? Oke kali-kali, kita lanjut lagi ya. Masalah tentang 3 jurus dalam hal untuk mencari ide dalam berkonten itu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bagaimana cara untuk memodifikasinya? Ini adalah pengalaman saya sendiri yang saya lakukan ya. Saya beberapa kali melihat konten orang lain dan saya tertarik dengan konten itu, ingin membuat konten seperti itu, di mana mungkin jalan ceritanya sama dan isi ceritanya hampir sama, atau istilahnya saya terinspirasi dari konten itu. Tapi biasanya konten-konten yang saya bikin kayak gitu adalah saya terinspirasi dari konten orang lain yang video-video real, artinya dia durasinya pendek, sehingga saya terinspirasi dari situ, ku bikinlah konten seperti itu, tapi ku jadikan menjadi VOD. Nah dari sini, dari video real ku jadikan menjadi video VOD atau video panjang. Dari situ kan sudah terjadi modifikasi, sudah pasti banyak yang saya tambahi di situ, sudah pasti ada dialog yang saya tambahi, ada adegan yang saya tambahi, itu adalah bagian dari modifikasi, sehingga tidak sama persis dengan konten orang lain yang saya tonton itu.
contoh hal lain ya, ketika saya memodifikasi sebuah konten yang terinspirasi dari konten orang lain, misalnya seperti ini kali-kali. Misalnya saya melihat konten orang lain, katakanlah bertengkar dia masalah perebutan lahan atau pajayan lah. Kebetulan saya kan konten-konten komedi atau film lah. Jadi ada misalnya saya lihat perebutan lahan. Nah, ketika saya melihat konten orang lain itu, misalnya mereka bertengkar atau adu mulut di ladang jagung, maka aku bikin kontenku bertengkar di ladang ubi. Nah, dari situ kan sudah ada modifikasinya, tidak persis sama. Ketika mereka misalnya adu mulut, satu orang memegang cangkul, maka aku bikin kontenku yang mirip seperti itu, tapi bukan cangkul yang dipegang. Katakanlah parang mungkin, atau sasabi mungkin yang dipegang. Lalu, ketika saya melihat konten orang lain tentang pencuri misalnya, dia komedi-komedi, ceritanya tentang mencuri, misalnya konten orang sana dibikin bercerita tentang mencuri ayam, maka aku bikin punya aku yang mirip seperti itu, tapi bukan masalah mencuri ayam, aku bikin entah misalnya mencuri kerbau dia aku bikin, atau mencuri pisang, atau mencuri pepaya, dan lain-lain. Itulah contoh-contoh ketika kita ingin memodifikasi sebuah konten. Dan sistem seperti itu atau menggunakan 3 jurus yang aku bilang tadi, ada amati, tiru, dan modifikasi, sudah pernah saya bikin di kontenku di Paranormal Ganjang. Ada itu beberapa konten, dan penontonnya atau viewersnya lumayan lah, bahkan lebih banyak penonton yang saya buat itu daripada penonton dari video yang dimana saya terinspirasi dari situ. Bahkan lebih banyak penonton videoku yang kubuat itu. Gitunya kali-kali. Begitulah pengalamanku dalam bikin berkonten ini. Ketika saya misalnya agak buntu tidak mendapatkan ide, maka saya tonton video orang, lalu nanti setelah saya menemukan sebuah konten yang mungkin tertarik saya sama konten itu, maka saya akan berpikir bagaimana supaya video itu agak berbeda dari si video yang saya tonton tadi. Tetapi kita sudah punya inti atau dasarnya, kita terinspirasi dari konten itu. Kita tinggal pintar-pintar kita lah untuk mengembangkan video itu. Bagaimana supaya kita tambah bumbu-bumbunya, atau minimal lebih lucu dari situ misalnya kalau dia komedi, atau bagaimana supaya lebih sedih dari yang tadi gitu kalau misalnya dia film pendek. Dan seperti yang kubilang ya di part 1 itu, sejatinya kita ini, para pemula ini, sebenarnya kita meniru-nirunya. Semuanya kita tiru. Emang kalian tahu kalian berkonten, kalian tahu kalian mengedit, kan karena kita tengoknya orang, makanya kita tiru. Makanya kita ikuti seperti itu. Jadi jangan dibilang meniru-niru. Karena ada aku tengok ya konten kreator yang baru kemarin sore dia naik, tapi kebetulan karena tiba-tiba dia langsung meledak, lalu konten-kontennya itu meledak, langsung dia bilang merasa katanya banyak orang yang meniru konten dia. Dia tidak sadar sebelum dia muncul di permukaan ini, sebelum dia muncul di dunia perkontenan ini, sudah banyak orang yang bikin konten seperti itu. Jadi enggak usah terlalu langsung merasa bahwa banyak orang yang meniru kontenku. Tidak apa-apa. Selagi masih kita tag sendiri video itu, kita perankan sendiri video itu, kita bikin adegannya sendiri, kita edit sendiri video itu, meskipun mirip dengan konten orang lain, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita mencuri video orang lain baru kita upload di akun kita, itu baru masalah. Jadi buat kalian semua, kali-kali jangan ragu untuk menggunakan 3 jurus yang tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Itu aman-aman saja. Bahkan jika kalian tertarik dengan konten-kontenku yang ada di Paranormal Ganjang, karena dari sekian banyak konten itu kan, banyak itu yang kukarang sendiri. Jika kalian tertarik dengan konten-konten itu, apakah itu film komedi, atau lawak-lawak, silahkan kalian bikin seperti itu, tetapi tag sendiri videonya ya. Perankan sendiri adegannya. Jangan videoku itu kalian curi. Dengan senang hati, jika kalian ingin memerankan seperti yang kubikin itu, meskipun ceritanya dengan mirip sekali, saya dengan senang hati mempersilahkan kalian untuk membuat konten seperti itu. Tapi itu tadi, jangan videoku kalian curi. Oke, terima kasih untuk semua, sukses untuk kita semua, tetap semangat para konten kreator pemula. Mantap!